Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi kita kali ini belajar di kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 6, yaitu muatan ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia dan SPDV. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada 3 gambar, yaitu yang pertama gambar seorang anak muda yang memukul kentongan, dan yang kedua itu kebakaran di bukit. Setelah itu ada beberapa hewan yang berlari-lari. Yang pertama itu di saat tempat Udin tinggal dikejutkan dengan suara kentungan yang cukup keras berasal dari perkampungan di dekat sekolah. Ternyata benar terjadi kebakaran di bukit dekat perkampungan penduduk. Kebakaran yang terjadi menyebabkan perubahan keseimbangan ekosistem. Nah, ini ada gambar, ada kebakaran hutan dan penambangan hutan. Kegiatan seperti pada gambar dapat mengurangi habitat hewan. Hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Rusaknya hutan akan mengubah keseimbangan ekosistem hutan. Contohnya saja, misalkannya ada serangga di atas pohon itu dan hutan itu kebakaran. Nah, di sanalah dia rusaknya ekosistem hutan. Ada juga sarang burung terbakar akibat hutan terbakar dan burung itu mati seketika. Mati terbakar. Dan juga ada penebangan pohon. Penebangan pohon itu yang merusak ekosistem lah, merusak seketika hujan deras, air pun tidak ada yang menampung. Kita lanjut lagi ya. Nah, apa saja ya faktor yang memengaruhi perubahan ekosistem? Nah, ini ada faktor yang memengaruhi perubahan ekosistem. Yang pertama faktor alam, yang kedua faktor manusia. Nah, Bapak jelaskan tentang faktor alam ya, yaitu bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai dan tsunami. Adapun faktor manusia yaitu penebangan pohon-pohon di hutan, pembakaran hutan, perburuan liar, pertambangan, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan. Nah, ini ada hal yang bisa dilakukan untuk memulihkan ekosistem ya. Yang pertama itu menanam pohon. Nah, adik-adik, kalian harus menanam pohon ya agar hutan kita terjaga. Nah, itu ya, terus itu mendaur ulang sampah. Kalian janganlah membuang sampah sembarangan, karena sampah itu mengakibatkan rusaknya ekosistem kita ya. Jadi kita harus mendaur ulang sampah menjadi pupuk organik. Kita lanjut lagi. Nah, tahukah kamu bagaimana membuat kesimpulan dari teks tersebut? Itu cara membuat kesimpulan ada 3. Tentukanlah ide pokok dari setiap paragraf. Kedua, temukan informasi penting dalam teks. Yang ketiga, susun informasi penting tersebut menjadi 1 paragraf. Nah, bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Dengarkan ya, Bapak bacakan. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Lingkungan yang kita tinggali saat ini akan berpengaruh besar terhadap peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Lingkungan kita tinggali memiliki ekosistem yang berpengaruh terhadap kelangsungan makhluk hidup. Ekosistem yang berada di lingkungan haruslah kita jaga keseimbangannya. Diperlukan berbagai upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
Upaya menjaga lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap dampak negatif dari suatu kegiatan. Upaya tersebut dilakukan agar kekayaan lingkungan hidup dapat berlanjut lama. Jadi, keseimbangan lingkungan hidup tersebut dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Nah, ini ide pokok paragraf pertama, yaitu keharusan menjaga keseimbangan lingkungan. Informasi pentingnya yaitu lingkungan memiliki ekosistem yang berpengaruh terhadap makhluk hidup. Terus ide pokok paragraf kedua yaitu tujuan menjaga keseimbangan lingkungan. Informasi pentingnya menjaga lingkungan dilakukan agar kekayaan alam tetap lestari dan dapat dinikmati generasi yang mendatang. Dapat disimpulkan, kita harus menjaga keseimbangan lingkungan. Hal itu dilakukan karena lingkungan memiliki ekosistem yang berpengaruh terhadap makhluk hidup. Tujuan menjaga keseimbangan lingkungan agar kekayaan alam tetap lestari dan dapat menikmati generasi mendatang. Nah, ini tahu nggak kalian? Ini tari apa ya? Masih ingatkah kamu dengan tarian ini? Ya betul, ini adalah tarian topeng ya. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara adat. Nah, ini ada bahan yang dapat digunakan untuk membuat topeng ya. Digunakan untuk topeng. Pertama itu kayu dibuat dengan cara dipahat dan diukir. Gips dibuat dengan cara dicetak. Tanah liat dibuat dengan cara dibentuk. Kalau kertas dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Nah, ini yuk kita belajar cara membuat topeng ini. Alat dan bahannya yaitu pertama kertas, 2 pensel, kedua staples, gunting, keran bekas, dan pewarna. Nah, perhatikan tahap membuat topeng berikut ini ya. Yang pertama, buatlah sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas karton. Kemudian pada sekeliling sisinya beri tanda garis titik 8 bagian. Nah, lihat. Terus yang kedua, gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. Adapun yang ketiga, lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval. Kemudian distapler satu persatu hingga membentuk seperti gambar di samping. Setelah itu yang keempat, gunting kertas koran berukuran kecil. Tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar wajah topeng. Agar bentuk dasar topeng dari kertas karton menjadi keras. Lanjut yang kelima, bentuk dasar topeng yang sudah selesai ditempeli guntingan kertas koran. Yang keenam, buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti di hidung, pelipis, dan mulut dengan teknis melipat, menggunting, dan menempel. Caranya sama dengan cara membuat bentuk dasar topeng di atas, hanya saja ukurannya lebih kecil. Sebelumnya, ukuran dulu posisi mata, hidung, dan mulut sesuai wajah kita, kemudian dilubangi. Adapun yang ketujuh, setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel pada bentuk dasar topeng, tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras. Yang terakhir, yang kedelapan, selanjutnya wajah topeng diberi warna sesuka hati kita. Gunakan cat air, cat untuk plaster, atau cat kayu. Selesaikanlah topengmu. Nah, sekian. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.